Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu mengenai alat sentrifuge hematokrit serta sentrifuge otomatis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Intan dengan NIM akhir 92. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Darmawan dengan NIM akhir 73. Perkenalkan, nama saya Nasya Puspita dengan NIM akhir 097. Perkenalkan, saya Naura Rahadatul Aisyah dengan NIM akhir 107. Baik, untuk materi yang pertama yaitu sentrifuge hematokrit yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nasya. Oke, yang pertama ada pengertian. Pengertian sentrifuge hematokrit merupakan alat untuk memisahkan sampel darah yang digunakan untuk pengecekan hematokrit. Next. Prinsip sentrifuge hematokrit yaitu darah yang telah dicampur dengan antikoagulan akan disentrifugasi dalam durasi dan kecepatan tertentu, sehingga memungkinkan pemisahan antara sel darah dan plasma. Next. Fungsi sentrifuge hematokrit yang pertama yaitu pemisahan komponen darah untuk mengukur presentase sel darah merah. Yang kedua, mengukur kadar hematokrit dalam darah. Yang ketiga, memisahkan partikel sehingga memperoleh serum atau plasma. Yang keempat, pemeriksaan mikroskopik atau kimiawi untuk menghasilkan elemen seluler berkonsentrasi tinggi dan komponen cairan biologi. Next. Bagian-bagian sentrifuge hematokrit ada yang pertama adalah rotor. Rotor adalah piringan berputar yang menampung sampel darah. Yang kedua, ruang. Ruang adalah wadah silinder yang menampung rotor dan sampel darah. Yang ketiga, tutup. Tutup adalah penutup brengsel yang menutup rapat ruang dan melindungi sampel dari kontaminasi. Yang keempat, panel kontrol. Panel kontrol adalah serangkaian tombol, putaran, dan layar yang memungkinkan penggunaan untuk mengatur kecepatan dan waktu sentrifuge. Yang kelima ada timer. Timer adalah perangkat yang mengontrol durasi proses sentrifugasi. Next. Yang keenam ada motor. Motor adalah tenaga penggerak di belakang rotor. Motor menghasilkan energi rotasi yang dibutuhkan untuk memisahkan sel darah dari plasma. Yang ketujuh, rem. Rem adalah mekanisme yang menghentikan rotor saat proses sentrifugasi selesai. Yang kedelapan ada tabung sampel. Tabung sampel adalah wadah silinder kecil yang menampung sampel darah. Yang kesembilan, pemegang sampel. Pemegang sampel adalah perangkat yang mengamankan tabung sampel di dalam rotor. Yang 10, spinner. Spinner adalah pisau kecil yang berputar yang digunakan untuk mencampur sampel darah sebelum dimasukkan ke rotor. Next. Jenis-jenis sentrifuge hematokrit ada dua. Yang pertama ada makrosentrifuge. Makrosentrifuge merupakan sentrifuge multifungsi dengan kecepatan putaran mencapai 30 rpm selama 30 menit. Yang kedua ada mikrosentrifuge. Mikrosentrifuge merupakan sentrifuge untuk hematokrit saja yang menggunakan tabung mikrokapiler dengan kecepatan putaran 1600 rpm selama 5 menit. Next. Cara menggunakan sentrifuge hematokrit, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, sambungkan dengan aliran listrik. Yang ketiga, masukkan sampel pada pipa kapiler, garis warna biru, kemudian satu ujung pipa kapiler ditutup dengan clay. Yang keempat, memasukkan pipa kapiler pada sentrifuge dengan posisi berlawanan dan ujung yang tertutup clay berada di sisi luar sentrifuge. Yang kelima, kemudian sentrifuge ditutup, lalu pipa kapiler disentrifuge pada kecepatan dan waktu yang sudah ditentukan. 15.000 rpm selama 5 menit dan 10 menit, 12.000 rpm selama 5 menit dan 10 menit, 10.000 rpm selama 5 dan 10 menit, 7.000 rpm selama 5 dan 10 menit. Yang keenam ada setelah sentrifuge, berhenti pipa kapiler dikeluarkan. Yang ketujuh, matikan dan cabut dari aliran listrik jika sudah selesai digunakan. Next. Selanjutnya ada perawatan sentrifuge hematokrit. Yang pertama ada kalibrasi.
Lakukan kalibrasi secara berkala, baik setiap 6 bulan atau setahun sekali oleh lembaga kalibrasi yang terakreditasi. Kalibrasi ini menggunakan taktometer untuk memastikan bahwa kecepatan yang ditunjukkan oleh sentrifuge seperti 3000 rpm sesuai dengan kecepatan sebenarnya yang diukur. Yang kedua ada penyeimbang. Penting untuk memastikan bahwa sentrifuge beroperasi dengan penyeimbang. Tanpa penyeimbang, gerakan sentrifugasi dapat merusak dinding sentrifuge atau rotor. Yang ketiga, penanganan tabung pecah. Segera bersihkan tabung yang pecah setelah sentrifugasi. Yang keempat, matikan alat. Pastikan untuk mematikan sentrifuge saat tidak digunakan. Mengalirkan listrik secara terus-menerus dapat merusak komponen alat. Next. Baik, selanjutnya yaitu kalibrasi sentrifuge hematokrit. Yang pertama, caranya dengan kaitkan ujung kabel pada kumparan motor di dalam dan ujung lain dihubungkan alat takometer. Yang kedua, atur sentrifuge pada RPM tertentu lalu hidupkan. Yang ketiga yaitu catat RPM yang ditunjukkan takometer. Dan yang keempat, dihitung rata-rata RPM dan ulangi untuk beberapa kali. Next. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan sentrifuge hematokrit. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama yaitu hasil cepat. Pengukuran hematokrit dapat diperoleh dengan cepat sehingga memungkinkan profesional perawatan kesehatan untuk membuat keputusan yang cepat. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Sentrifuge hematokrit dapat menangani berbagai volume sampel dan kompatibel dengan berbagai ukuran tabung. Dan yang ketiga kelebihannya yaitu akurasi. Instrumen ini memberikan hasil yang sangat akurat, menjamin keandalan informasi diagnostik. Kekurangannya itu adalah suara bising. Kekurangan pada alat ini yang masih memiliki tingkat kebisingan tinggi dan tegangan yang masih kurang stabil. Next. Kesalahan penggunaan sentrifuge hematokrit. Yang pertama yaitu memilih material tabung sentrifuge yang salah. Yang kedua, pengaturan kecepatan sentrifuge yang kurang sesuai seperti terlalu cepat. Yang ketiga yaitu volume tabung terlalu penuh. Yang keempat, tabung yang seharusnya digunakan sekali pakai tetapi digunakan kembali yang menyebabkan kontaminasi pada sampel. Yang kelima yaitu kurang peduli terhadap sterilisasi sentrifuge dan kebersihan tabung. Next. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sentrifuge hematokrit. Hal yang pertama yaitu selama sampel diputar, tutup harus dalam keadaan rapat. Yang kedua, penempatan sampel harus seimbang dan simetris. Yang ketiga, bersihkan dinding bagian dalam dengan cairan pembersih apabila ada tumpahan sampel atau pecahan tabung. Yang keempat, gunakan tabung yang sesuai dengan ukuran dan tipe sentrifuge. Yang kelima, beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifuge dijalankan. Periksa bantalan pada wadah tabung. Dan yang keenam, yaitu pastikan terdapat bantalan agar tabung tidak mudah pecah. Next. Selanjutnya yaitu review jurnal. Di sini yang pertama ada perbedaan hasil pemeriksaan mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge dengan mikrosentrifuge oleh Tumpuk S dan EGS tahun 2018 dengan judul perbedaan hasil pemeriksaan mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge dengan mikrosentrifuge dari jurnal Laboratorium Khatulistiwa. Next. Bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan hasil pemeriksaan hematokrit menggunakan metode mikro dengan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge. Makrosentrifuge memiliki kecepatan 3000 rpm selama 30 menit, sedangkan mikrosentrifuge memiliki kecepatan 16.000 rpm selama 5 menit. Dengan desain penelitian observasional, analitik, dan pendekatan cross-seksional, penelitian ini dilakukan pada Juni 2013 dengan teknik total populasi sebagai metode pengambilan sampel. Hasil dari 48 sampel menunjukkan rata-rata hematokrit dengan makrosentrifuge sebesar 43,33% dan mikrosentrifuge 42,85%.
Uji statistik t-test menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut dengan p-value sama dengan 0,001. Next. Metode. Desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dan pendekatan cross-seksional, di mana pengukuran variabel dilakukan pada satu waktu tertentu. Sampel diambil dari mahasiswa jurusan analis kesehatan Pontianak yang memenuhi kriteria inklusi atau mahasiswa tingkat 3 yang bersedia menjadi responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan total populasi dengan total 50 orang, namun hanya 47 yang bersedia menjadi sampel. Next. Hasil. Deskriptif statistik. Hasil pemeriksaan mikrohematokrit menggunakan makrosentrifuge berkisar antara 35,5% hingga 54,5% dengan rata-rata 43,33%. Hasil menggunakan mikrosentrifuge berkisar antara 35,5% hingga 53,5% dengan rata-rata 42,85%. Uji normalitas. Data menunjukkan distribusi normal karena nilai asim.sig menunjukkan lebih besar 0,05. Uji P berpasangan, hasil menunjukkan p-value sama dengan 0,000 yang berarti ada perbedaan signifikan antara hasil pemeriksaan menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge. Next. Pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna antara hasil pemeriksaan hematokrit menggunakan makrosentrifuge dan mikrosentrifuge. Perbedaan ini disebabkan oleh yang pertama perbedaan desain alat. Mikrosentrifuge memiliki rotor horizontal, sedangkan makrosentrifuge memiliki rotor dengan kemiringan 45 derajat. Yang kedua, kecepatan dan durasi sentrifugasi. Mikrosentrifuge bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih konsisten sesuai standar ICSH. Dan yang terakhir adalah kesalahan teknis seperti 1. Penutupan tabung kapiler yang tidak rapat. 2. Adanya gelembung udara. Dan yang ketiga, kecepatan sentrifugasi yang tidak stabil. Selanjutnya, saya kembalikan konsep. Baik, untuk pengertian sentrifuge otomatis, yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan partikel dalam cairan berdasarkan perbedaan densitas dengan menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini dihasilkan dari putaran cepat yang mendorong partikel dengan massa lebih besar ke bagian luar tabung, sementara partikel yang lebih ringan tetap berada di bagian yang atas. Selanjutnya yaitu prinsip sentrifuge otomatis. Sentrifuge otomatis menggunakan prinsip sentrifugal. Ketika campuran cairan dan partikel diputar di dalam tabung, gaya sentrifugal akan mendorong partikel-partikel menuju dinding tabung. Akibatnya, partikel yang lebih berat akan terdorong keluar dan mengendap di dasar tabung, sementara cairannya tetap berada di bagian atas. Selanjutnya yaitu fungsi sentrifuge otomatis. Beberapa fungsi dari sentrifuge otomatis yaitu yang pertama memisahkan partikel atau sel darah dari darah untuk memperoleh plasma atau serum. Yang kedua memisahkan pengendapan protein dalam pemeriksaan kimia. Yang ketiga untuk mendapatkan elemen seluler berkonsentrasi tinggi beserta komponen lainnya untuk pemeriksaan mikroskopik atau pemeriksaan kimia. Dan yang terakhir adalah memisahkan komponen lipid dan komponen lainnya dari plasma atau serum. Selanjutnya ada bagian-bagian sentrifuge otomatis. Bagian-bagian ini ada 7. Yang pertama adalah motor yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan akhirnya menghasilkan gerak rotasi. Yang kedua ada rotor berfungsi untuk mentransfer gerak rotasi yang dihasilkan oleh motor. Yang ketiga ada kontrol, yaitu pengaturan yang disediakan untuk menjalankan sentrifuge. Yang keempat ada kontainer sampel, yaitu tempat untuk menaruh sampel yang akan disentrifuge. Yang kelima ada chamber, yaitu sebagai tempat utama untuk menampung dan menstabilkan sampel selama proses sentrifugasi. Yang keenam ada lid, berfungsi untuk menutup chamber agar proses sentrifugasi berlangsung aman. Dan yang terakhir ada latch, yaitu fungsinya untuk mengunci agar tidak terbuka saat alat beroperasi.
Selanjutnya ada jenis-jenis centrifuge otomatis. Yang pertama ada General Purpose Centrifuge. Alat ini itu berfungsi untuk memisahkan sampel urin, serum, dan cairan yang tidak larut. Centrifuge ini memiliki kecepatan 0 hingga 3000 rpm dan menampung sampel 5-10 ml. Yang kedua ada microcentrifuge atau biasa disebut dengan microfuge. Microcentrifuge ini dapat menampung sampel dalam ukuran yang kecil, berkisar antara 0,5 hingga 2 ml. Yang ketiga ada specialist centrifuge. Alat ini digunakan untuk keperluan spesifik di laboratorium klinik, seperti sentrifuge mikrohematokrit serta sentrifuge bank darah. Yang keempat ada ultracentrifuge. Alat berkecepatan tinggi ini berputar dengan 50.000 rpm dengan sistem pendingin untuk menjaga suhu sampel. Ultracentrifuge ini terdiri dari preparatif untuk isolasi biomolekul dan analitik untuk analisis sedimentasi, umumnya digunakan dalam penelitian. Yang kelima ada refrigerated centrifuge. Alat ini berkecepatan tinggi dan berputar dengan 0 hingga 20.000 rpm. Centrifuge ini dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga perputaran agar sampel tetap dingin. Selanjutnya ada cara menggunakan sentrifuge otomatis. Yang pertama, menyiapkan larutan yang akan dimurnikan. Yang kedua, menyambungkan sentrifuge pada aliran arus listrik. Yang ketiga, menyalakan sentrifuge. Yang keempat, membuka penutup sentrifuge. Yang kelima, masukkan tabung dengan ukuran yang sama ke dalam lubang sentrifuge dengan seimbang. Yang keenam, tutup kembali penutup sentrifuge. Yang ketujuh, set atau atur waktu yang diperlukan. Yang kedelapan, tentukan kecepatan rotasi atau RPM yang diinginkan. Kesembilan, tekan tombol start untuk memulai memurnikan larutan. Dan yang terakhir, setelah pemurnian selesai, ambil semua larutan dalam tabung yang telah dimurnikan dengan cara mengambilnya secara berseling dan berlawanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perawatan sentrifuge otomatis. Yang pertama ada pembersihan rutin. Pastikan sentrifuge selalu bersih dari tumpahan dan kotoran untuk menjaga performa alat. Yang kedua ada pemeriksaan fisik secara berkala. Periksa kondisi fisik alat termasuk kebersihan dan kelayakan label. Yang ketiga ada penyimpanan yang benar. Simpan sentrifuge dalam posisi yang aman dan terbuka saat tidak digunakan untuk mencegah kerusakan. Yang keempat ada pengujian berkala. Lakukan pengujian rutin untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan yang dapat mempengaruhi hasil. Next. Kalibrasi sentrifuge otomatis. Yang pertama, lakukan pengukuran awal kecepatan menggunakan takometer. Yang kedua, bandingkan hasil dengan nilai yang ditampilkan pada sentrifuge. Yang ketiga, lakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, verifikasi waktu dan suhu serta dokumentasikan hasil kalibrasi. Next. Kesalahan penggunaan sentrifuge otomatis. Yang pertama, memilih material tabung sentrifuge yang salah. Yang kedua, pengaturan kecepatan sentrifuge yang kurang sesuai seperti terlalu cepat. Yang ketiga, volume tabung terlalu penuh. Yang keempat, tabung yang seharusnya digunakan sekali pakai digunakan kembali yang menyebabkan kontaminasi sampel. Yang kelima, kurang peduli terhadap sterilisasi sentrifuge dan kebersihan tabung. Next. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sentrifuge otomatis. Yang pertama, selama sampel diputar, tutup harus dalam keadaan rapat. Yang kedua, penempatan sampel harus seimbang dan simetris. Yang ketiga, bersihkan dinding bagian dalam dengan cairan pembersih apabila ada tumpahan sampel atau pecahan tabung. Yang keempat, gunakan tabung yang sesuai dengan ukuran dan tipe sentrifuge. Yang kelima, beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifuge dijalankan. Periksa bantalan pada wadah tabung. Yang keenam, pastikan terdapat bantalan agar tabung tidak mudah pecah. Next. Kelebihan penggunaan sentrifuge otomatis. Yang pertama, kemudahan pengoperasian. Memungkinkan pengguna untuk mengatur program dengan mudah dan cepat. Fitur ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengaturan. Yang kedua, kecepatan dan efisiensi. Sentrifuge otomatis dapat mencapai kecepatan tinggi secara konsisten. Yang ketiga, fitur keamanan. Terdapat berbagai fitur keselamatan seperti penutup biocontainment dan sistem penyeimbang otomatis yang melindungi pengguna dan mencegah kecelakaan selama operasi. Yang keempat, penghematan energi. Banyak model automatic centrifuge memiliki pengaturan untuk
mematikan alat secara otomatis ketika tidak digunakan yang membantu menghemat konsumsi energi. Next. Kekurangan penggunaan sentrifuge otomatis. Yang pertama, biaya tinggi. Harga yang lebih tinggi dibandingkan model manual bisa menjadi kendala bagi laboratorium dengan anggaran terbatas. Yang kedua, kompleksitas pemeliharaan. Dengan banyaknya fitur otomatisasi, pemeliharaan dan perbaikan bisa menjadi lebih rumit dan memerlukan teknisi khusus. Yang ketiga, ketergantungan pada listrik. Alat ini memerlukan sumber listrik yang stabil untuk beroperasi. Jika terjadi pemadaman listrik, proses sentrifugasi terganggu. Yang keempat, ukuran dan berat. Beberapa model automatic centrifuge mungkin lebih besar dan berat sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang lebih banyak. Yang kelima, potensi kerusakan pada sampel. Jika tidak diatur dengan benar, kecepatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada sampel sensitif seperti DNA atau RNA. Next, review jurnal yang pertama, pengaruh getaran sentrifuge terhadap hasil pemeriksaan laju endap darah. Next. Laju endap darah atau LED adalah pemeriksaan hematologi yang penting dalam diagnosis medis. Namun, hasil pemeriksaan LED dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah getaran dari perangkat seperti sentrifuge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh getaran sentrifuge terhadap hasil pemeriksaan LED menggunakan metode Westergren. Penelitian ini dilakukan 6 kali pengulangan pada 3 kelompok dengan variasi jarak 0,5 M, 1 M, dan 1,5 M dari sumber getaran sentrifuge. Next. Metode penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain static group comparison. Sampel darah vena dibagi menjadi 4 kelompok, 3 kelompok eksperimen dengan jarak 0,5 M, 1 M, dan 1,5 M dari sumber getaran sentrifuge, serta satu kelompok kontrol yang berada pada jarak 3 M dari sentrifuge. Sentrifuge sebagai sumber getaran dinyalakan dengan kecepatan 1500 RPM. Next. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kelompok kontrol memiliki rata LED sebesar 7,4 mm per jam, sementara kelompok dengan jarak 1,5 M, 1 M, dan 0,5 M memiliki rata LED masing-masing 6,7 mm per jam, 6,6 mm per jam, dan 6,5 mm per jam. Uji ANOVA menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,305 yang lebih besar dari alfa 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Next. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa getaran dari sentrifuge dengan kecepatan 1500 RPM tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil LED. Hal ini disebabkan oleh redaman getaran yang cukup efektif dari meja beton dengan ketebalan 18 cm. Semakin jauh jarak dari sumber getaran, semakin kecil pengaruhnya terhadap hasil LED. Namun, jika meja yang digunakan lebih tipis atau getaran sentrifuge lebih kuat, kemungkinan besar getaran akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Next. Review jurnal yang kedua, pengaruh variasi durasi dan kecepatan sentrifugasi terhadap profil telur cacing soil transmitted helminthes dalam metode sedimentasi. Next. Cacingan dapat didiagnosis dengan menemukan telur cacing melalui pemeriksaan tinja. Salah satu metode yang digunakan adalah metode sedimentasi yang memanfaatkan gaya gravitasi dengan larutan yang memiliki berat jenis lebih rendah sehingga parasit dapat mengendap dengan bantuan alat sentrifuge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan sentrifugasi 1500, 2000, dan 3000 RPM serta durasi sentrifugasi 3, 5, dan 10 menit terhadap profil telur cacing soil transmitted helminthes. Next. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan variasi kecepatan sentrifugasi 1500, 2000, dan 3000 RPM serta durasi 3, 5, dan 10 menit. Sampel yang digunakan adalah feses yang mengandung telur cacing STH. Next. Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah rata-rata telur cacing yang ditemukan sebagai berikut. Yang pertama 3000 RPM 3 menit, 3 telur. Terus kemudian yang 5 menit 6 telur, 10 menit 0 telur. Yang kedua 2000 RPM 3 menit terdapat 2 telur, 5 menit 5 telur, 10 menit 7 telur. 1500 RPM 3 menit 3 telur, 5 menit 4 telur, 10 menit 5 telur. Kecepatan 2000 RPM selama 10 menit menghasilkan jumlah telur STH terbanyak, sedangkan kecepatan 3000 RPM selama 10 menit tidak menemukan telur cacing sama sekali. Next.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan 2000 rpm dengan durasi 10 menit menghasilkan jumlah telur cacing terbanyak. Durasi sentrifugasi yang lebih lama pada kecepatan sedang memberikan sedimentasi telur cacing tanpa menyebabkan kerusakan. Sebaliknya, pada kecepatan 3000 rpm dengan durasi 10 menit, tidak ditemukan telur cacing. Peningkatan suhu akibat kecepatan tinggi menyebabkan lisis pada telur cacing sehingga tidak terdeteksi dalam pemeriksaan mikroskopis. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada Intan. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.